Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amasyur Fauzi. Di sini saya akan presentasikan tentang penyimpanan produk pertanian, tentang tugas manajemen logistik. Yang pertama itu definisi penyimpanan produk pertanian. Penyimpanan sendiri merupakan tindakan pengamanan barang, dalam hal ini komoditas pertanian yang karena suatu keadaan atau tujuan harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual atau didistribusikan dan diproses lebih lanjut. Dalam penyimpanan hasil pertanian ditentukan oleh produk yang dihasilkan. Produk pangan yang memerlukan penyimpanan digolongkan dalam golongan produk pangan basah, golongan produk pangan semi basah, dan golongan produk pangan kering. Masing-masing golongan produk pangan ini memerlukan macam teknologi menyimpan sesuai sarana dan disesuaikan dengan kepentingannya. Tujuan penyimpanan produk pertanian. Tujuan penyimpanannya secara umum ialah untuk pengamanan baik dari pencurian maupun kerusakan oleh serangga, tikus, jasad renik dengan jalan menghindari atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat mengurangi nilai komoditas tersebut. Jenis-jenis penyimpanan hasil pertanian itu ada dua, ditinjau dari segi tata niaga dan waktu penyimpanan. Untuk tata niaganya, penyimpanan di tingkat petani, terus penyimpanan di tingkat pengumpul, pedagang, koperasi, industri pengolahan, penyimpanan stok nasional khusus untuk bahan pokok. Terus yang terakhir itu ada penyimpanan di tingkat konsumen atau pasar swalayan. Nah, untuk waktu penyimpanan itu ada 4 juga, penyimpanan jangka panjang, menengah, jangka pendek, dan penyimpanan transit. Manfaat penyimpanan produk pertanian ini ialah untuk menjamin produk suplai bahan pangan untuk masa depan, untuk menjamin ketahanan pangan nasional, terus persediaan bahan pangan dalam menghadapi musim paceklik, kayak sopanya musim kemarau berkepanjangan itu kan produknya kan sulit untuk ditemukan. Jadi dengan cara menyimpan ini bisa mempertahan produk pertanian di masa yang akan datang. Terus menunjang kegiatan ekonomi, persediaan benih, persediaan logistik peperangan, membantu memerangi kelaparan di daerah atau negara tertentu. Terus sebagai senjata politik. Alat dan mesin pertanian dalam penyimpanan hasil pertanian. Alat dan mesin adalah berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam usaha pertanian. Perbedaan mendasar antara alat dan mesin adalah mesin memiliki proses yang berputar, sedangkan alat tidak, sehingga mesin bisa saja digerakkan dengan tenaga manusia. Alat dan mesin pertanian memiliki berbagai peranan dalam usaha pertanian. Antara lain ialah menyediakan tenaga untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja, antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus-menerus, meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanam dapat meningkat, meningkatkan kualitas sehingga ketepatan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin. Lalu meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja. Mengerjakan tugas khusus atau sulit dikerjakan oleh manusia. Lalu memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor non-pertanian. Alat dan mesin atau alsin pertanian dikelompokkan menjadi dua, yaitu alsin budidaya, yang terus satunya adalah alsin pengolahan hasil pertanian. Kerusakan dalam penyimpanan produk pertanian. Kerusakan dapat ditandai oleh adanya perubahan dalam kenampakan, misalnya bentuk atau segi warna, bau, rasanya juga udah tidak sesegar yang didapat, teksturnya juga mungkin udah lembek jika dipegang, atau tanda-tanda penyimpang lainnya. Kerusakan bahan pangan tergantung dari jenis bahan pangan, dapat berlangsung secara lambat, misalnya pada biji-bijian, kacang-kacangan, atau dapat berlangsung secara cepat, misalnya pada susu dan hati. Menurut Winarto dan Jenny, membedakan kerusakan bahan menurut penyebabnya menjadi 5, yaitu kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan fisiologis dan biologis, kerusakan kimiawi, lalu kerusakan mikrobiologis. Penyebabnya itu pada kerusakannya adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, sifat-sifat yang terdapat pada pangan yang bersangkutan seperti kadar air, kadar gula, kadar garam, keasaman pH, dan komposisi kimia. Untuk faktor eksternal,
adalah faktor lingkungan yang mencakup suhu, kelembapan, cahaya, komposisi udara, cara penanganan penyimpanan, serta distribusinya. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.